Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Dan saya Andri. Saya Syarif. di konten Noro Nongkrong Horor. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang salah satu tempat yang sudah terkenal angker, terkenal sakral, dan banyak cerita mistis dari berbagai pihak, berbagai narasumber orang juga yang sering menceritakan ini, karena ya emang banyak sekali dan sangat menarik dan sangat menarik untuk dibahas. Tempat apakah itu? Ya, Alas Purwo. Purwo. Kita akan bahas secara lengkap setelah yang satu ini guys. Jangan kemana-mana dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel kami terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di konten Noro Nongkrong Horor. Alas Purwo. Jadi Alas Purwo ini tempat yang sangat-sangat sakral ya. Dianggap sangat sakral karena banyak sekali hal-hal mistis di dalamnya. Dan Alas Purwo ini menyimpan banyak sekali misteri ya guys, yang diantaranya dianggap sebagai gerbang alam gaib, dijadikan tempat untuk bertapa juga ya, zaman dahulu kala, sejak zaman kerajaan, untuk bertapa untuk menambah ilmu atau mendapatkan sebuah ilmu gitu ya, wangsit atau ya ilmu untuk ya, kalau orang zaman dulu itu emang banyak yang sakti ya. Salah satu caranya untuk mendapatkan kesaktian itu ya dengan cara bertapa ini di sumber. Dan Alas Purwo ini banyak dijadikan untuk tempat bertapa ini guys, karena kesakralannya dan juga tentu saja banyak sekali penunggu lah ya. Mungkin kalau zaman dahulu kayak presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno itu juga konon katanya juga sering bertapa di sana. Ini mungkin kalau kita bahas Alas Purwo dibuat 2 segmen ya mungkin ya. Mungkin kalau cuma satu segmen mungkin ya itu mungkin nggak habis sih mungkin menurutku, karena saking banyaknya. Iya, soalnya kan kita bisa ambil dari untuk pertapaan, pesugihan di sana, gerbang alam gaib, dan juga tempat berkumpulnya makhluk halus. Ya, dan bisa dikatakan untuk Alas Purwo itu tempat berkumpulnya makhluk halus terbesar di dunia guys. Terbesar di dunia gitu ya. Iya. Dan katanya di sana tempat bersemayamnya atau tempat duduknya raja dari Genderuwo di sana juga ada katanya. Itu. Dan kayaknya aku pernah dengar juga itu Insinyur Soekarno itu dulu ibaratnya interaksinya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga salah satu tempat persinggahan. Emang di Alas Purwo. Karena Ratu Kidul kan bukan hanya terkenal di Pantai Parangtritis, juga persinggahannya juga ada di Alas Purwo. Berarti sepanjang pantai selatan ya, ibaratnya. Karena Alas Purwo itu terdiri dari hutan lindung dan ada pesisir pantai. Itu kan sekarang jadi tempat wisata kan, destinasi wisata. Iya. Itu emang dijadikan itu ya, destinasi wisata resmi ya dari pemerintah ya. Betul. Itu Alas Purwo itu kan dari alas itu hutan, kalau Purwo itu kan pertama. Jadi hutan pertama itu dalam artian itu memang kalau di Pulau Jawa itu memang salah satu hutan yang tertua. Itu ada di Alas Purwo. Itu untuk di Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa salah satu yang tertuanya ada di Alas Purwo itu. Jadi Alas Purwo ini ada di ujung timur Pulau Jawa. Itu tepatnya di Banyuwangi ya. Banyuwangi. Itu kalau konon katanya itu kalau memang masuk sana itu ya seperti yang sering kita bahas kan, itu kita harus sopan santun dimanapun kita berada, sebenarnya seperti itu.
Nah untuk kasus Alas Purwo ini kan kita harus menjaga dari sikap, dari apapun. tutur kata. Ya tutur kata, jangan pernah mengambil barang apapun yang ada di sana, walaupun itu nanti tanah ataupun batu-batu kecil. Kalau bisa jangan dibawa pulang ataupun. Iya betul. gimana. Itu juga untuk aturan di tempat lain juga kan, jangan sampai kayak gitu kan. Itu katanya itu kalau masuk di sana itu katanya kalau ada apa? Itu pohon bambu itu loh, Iya. itu membentuk kayak gapura gitu. Oh. Gini kan, kalau gapura kayak gitu kan. Gitu. Tepung gitu ya antara kanan dan kiri itu ya. Itu katanya kalau kita punya niatan jelek ataupun apa, biasanya kita diperlihatkan itu bambu yang seperti gapura itu. Kalau kita masuk, kalau kita lewat di bawah itu, kita sudah pindah di alamnya sana. Oh berarti ini gerbang, betul. alam Gerbang gaib alam ya? gaib ya, seperti itu. Itu banyak yang diyakini seperti itu, dan di sana memang sering ada diyakini warga sekitar ya itu ya, katanya ada yang sering mendapat kayak bisikan-bisikan tuh. Misal bisikan aku gitu. Kalau di sana katanya diusahakan jangan merespon. Kadang kan kalau kita dipanggil seperti itu, kayak kamu naik gunung kan mungkin ada kan seperti itu kan. Nah itu misal Sarip kayak dikirain kan temannya ditelinga, satu rombongan kan, ternyata Sarip, bukan. Sarip misal gitu kan, bisiknya itu jangan kita merespon ataupun kita menoleh gitu loh. Itu Berarti masuk kita pantangan abaikan. yang paling Kita abaikan. apa ya? Ibaratnya kan kita refleks ya, ada yang manggil. Ya bukan pantangan sih, kayak ya pantangan sih ya. Ya dianggap Itu pantangan. lebih ke mungkin godaan gitu ya. Godaan kan, kayak gitu kan, kayak kita dipanggil ya, misal aku dipanggil kayak gitu kan, kayak ada hasrat mau jawab atau gimana kan, refleks kan. Kalau bisa jangan pernah menoleh gitu. Orang katanya kalau kita menoleh ya itu nanti kita langsung masuk ya? terpisah dari rombongan. Oh gitu. Wah, ngeri ya, seperti guys, ngeri itu. Kan dulu ada segerombolan atau sekumpulan itu memang sudah nggak 1-2 kali di sana, itu memang sering melakukan ritual gitu loh. Jadi satu rombongan itu terdiri dari beberapa orang lah itu. Nah itu saat mencari minuman ataupun itu mencari minuman nggak cuma 1-2 kali di tempat di Alas Purwo itu. Nah itu 4 orang itu hilang itu. Oh berarti langsung hilang gitu? Satu gerombolan itu hilang, 4 orang itu hilang. Apa mungkin emang itu ya, pas karena ada panggilan itu dia terus ada bisikan terus dia ngerespon atau gimana itu? Oh kayaknya aku pernah dengar itu, kita tahun 2023 ya. 2023 itu hilang. Aku sih dengar itu kan, itu orang itu udah sering banget, ibaratnya udahlah dia setiap tahun di bulan apa itu dia sering 1 kali untuk bertapa atau mencari wangsit. Dan katanya itu dia mencari sumber mata air kan. Biasanya itu dia nggak pernah tersesat, soalnya udah berapa tahun, dari tahun berapa lah, udah lama. Tiba-tiba itu mencari sumber air dan tersesat, terpisah dari rombongannya. Harusnya kan kalau kita rombongan normal lah, kita di suatu tempat udah sering kali lah nggak tersesat, ternyata terbiasa, tersesat. udah familiar gitu kan. Dan katanya itu sampai dikerahkan tim SAR juga itu. Tim SAR itu yang mencari tim SAR, dan ternyata itu booming banget soalnya dan di tahun 2023. itu ketemunya itu udah tengah malam, ketemunya itu hanya berjarak 200 meter dari saat perkumpulan itu tadi. Oh dari rombongannya gitu. Cuma di situ, tapi pas ditemukan itu yang 4 orang itu sudah lemes gitu loh, udah kayak capek gitu. Ya, mungkin kan dari sekian berapa jam dia muter-muter nyari tempat, kok nggak ketemu rombongannya, mungkin bisa jadi. Dari 4 itu bercerita yang memang itu mencari terus. Kan itu mereka kan berempat itu kan yakin kalau nggak pernah tersesat kan. Nah, itu cuma muter di situ, muter sampai nggak ketemu itu, terus akhirnya ditemukan sama tim SAR dan teman-teman tadi itu udah pada capek. Berarti itu emang bisa jadi lintas dimensi ya? Bisa jadi. Udah masuk ke sana kan, ke alam lain. Dan juga gini, soalnya Alas Purwo itu termasuk hutan yang sangat luas banget. Luas itu. Di pinggiran pantai kan juga itu. Alas Purwo. Alas Purwo Banyuwangi. Jadi itu salah satu cerita ya guys. Salah satu cerita Dari sekian banyak aku yakin. Ya betul itu. Ya mungkin kalau ini ada teman-teman dari Jawa Timur yang mungkin atau berdekatan dengan Banyuwangi, mungkin punya cerita apa, atau mungkin bisa mengantarkan rombongan betul. Noror ini ke sana, ya mungkin bolehlah nanti kontak kami lah. Ya kalau memungkinkan, kita akan ke sana. Soalnya aku pribadi juga belum pernah, dan aku punya ketertarikan sendiri sih. Tapi paling takut itu kita nggak sengaja ada yang manggil, tapi kita noleh terus
katanya hilang kan. Iya. Tapi kalau Wah, nggak itu punya ngeri. apa, nggak punya Niatan buruk. niatan buruk, nggak apa-apa sih mungkin sih. Tapi kan itu emang udah ada jalan buat Mm-mm. mobil dan motor kan, Mm-mm. jalan aspal Jalannya bagus ya, gitu kan. Ya karena emang itu udah dijadikan destinasi wisata ya guys ya. Iya, Jadi betul. emang udah difasilitasi oleh pemerintah. Dan gini kan, itu kan kita masuk ada loket masuk kan. Itu katanya cerita yang paling viral gini ya. Di setiap loket masuk itu ada sosok penunggu atau yang penunggu situlah. Itu namanya Nyi Gayatri itu. Itu tuh memang dia itu nggak ganggu tapi dia sengaja menampakkan ke orang lain. Mungkin ya inilah di sini ada aku sosok penunggu tempat Alas Purwo gitu. Sering banget menampakkan. Oh berarti udah urban legend ya itu ya. Iya. Iya, banyak cerita kalau soal urban legend-nya itu banyak. Dulu juga di sana tuh katanya kerajaan Purwo itu sebelum kalah dari Mataram, Oh Mataram iya. yang Islam ya ini ya. Itu dulu tuh kerajaan, katanya seperti itu. Dan sebenarnya itu bukan kalah, itu cuma kayak menjadi kerajaan yang tidak kasat mata. Oh gitu. Kan sudah banyak cerita beredar kan kalau Alas Purwo itu juga salah satu ada kerajaan gaibnya di sana kan. Oh Iya, iya betul. iya benar. Aku Kayaknya juga di pernah konten berikutnya itu nanti dicari, kita pernah menyinggung Alas Purwo dan kerajaan, salah satu kerajaan horor terbesar di sana kan, terbesar juga di Alas Purwo itu kan. Ya, emang kerajaan gaib ya itu ya, Kerajaan di gaib. alam-alam yang alam lain ya. Ya, alam lain. Ya soalnya kan dulu kan itu sebuah kerajaan. Dulu katanya gini, setiap orang datang ke sana itu untuk menguji kesaktian, bertapa dan mencari wangsit kan. Dari wangsit. Tapi kalau sekarang itu kayaknya enggak banget ya. Rata-rata malah Iya. orang di sana mencari pesugihan. Iya. Ya. Sekian. Karena Iya. apa ya? Kayak trennya sih ya, trennya udah beda ya. Di mana ada sekumpulan atau tempat untuk makhluk halus, maka disitulah ada orang untuk mencari sesuatu yang Sesuatu yang menguntungkan. tidak ya, Menguntungkan. contohnya pesugihan. Seperti Karena itu. sekarang tuh mungkin lebih ke ini ya, ke duniawi mungkin ya. Jadi Betul. berlomba-lomba mencari memperkaya diri kan, Ya. memperkaya diri Secara instan. secara instan itulah. Alas Dan Purwo. mungkin udah orang Ya, yang itu termasuk males apa ya? tapi pengen Ya. kaya tapi Ya, susah secara juga. instan. Soalnya di sana kan ada apa ya, kayak petilasan atau gua pertapaan banyak banget kan Banyak, di sana. banyak di sana banyak. Iya, iya. banyak. Ya dulu kan mungkin orang bertapa, mungkin salah satunya Insinyur Soekarno kan, dia mungkin untuk bertemu pendukung di sana Nyi Roro Kidul, mungkin kan dia juga masuk di petilasannya, ada guanya juga. Banyak banget gua di sana soalnya. Ya memang kalau zaman dahulu memang untuk apa ya, kekebalan gitu kan, kayak Insinyur Soekarno itu kan memang kita banyak kan cerita-cerita kalau dia itu memang sakti lah. sakti lah, yaitu salah satunya ya dari Alas Purwo itu. Ya mungkin next konten mungkin kita bisa lah membahas Lebih ke itu ya, kalau khusus untuk lebih intens. Untuk Insinyur masalah Soekarno. pesugihannya atau masalah kerajaan gaibnya kan. kerajaan gaibnya. Karena itu kan kita mungkin secara umum ya. Iya. Secara umum. Jadi untuk cerita-cerita kalau teman-teman pengen lebih spesifik membahas apa di Alas Purwo ya, misalkan khusus untuk pesugihan di Alas Purwo ya mungkin bisa komen, bisa komen, biar betul. kita bisa lebih spesifik lagi kita bahasnya. Dan juga tadi kan ada dibahas orang hilang, mungkin kita juga lebih fokus ke orang hilang. Banyak banget lah untuk kita mencari tema untuk Alas Purwo. Alas Purwo banyak itu. Dibuat part 2 aja ya. Ini. Iya. Cukup segini aja dulu ya. Kita Karena buat part 2 aja. ya ini kalau jadi untuk sudut pandang dari misteri kan mungkin kita menceritakannya seperti ini. secara Tapi umum yang secara umum pertama, ya, part tapi satunya ini. kalau dari sudut pandang lain kan mungkin emang di Alas Purwo itu ada keindahan alamnya juga, Ya, ada ada. kelestarian alam, Banyak banget. ya kan. Untuk flora faunanya mungkin juga Komplit. beragam ya. Masih lestari, soalnya kan Karena emang masih lestari. di itu ya dilindungi oleh Dilindungi. pemerintah ya. dan juga kan untuk orang mungkin kita mau liburan ke sana atau mencari suasana alam di sana, kita kan agak wah ada hal mistisnya banyak Ya. banget. Iya, Baca kita itu sebuah kerajaan gaib. Ya. Mending cari yang lain aja lah kalau aku. Dan di sana kalau katanya ada salah satu jin yang terkaya. Kan kalau di jin itu ada yang kaya, ada yang muslim, Oh, katanya ada itu iya. yang salah satu yang terkaya itu ada di Alas ada di Purwo. sana ya. Mungkin untuk pusat pesugihannya di situ kan ya. Itu bangsa jin cuma yang paling kaya bersemayam di Alas Purwo gitu. Gimana, tertarik nggak? Mungkin ini dibuat part 2 ya. Ini part 1 Iya. secara umum, nanti yang part 2 mungkin lebih Spesifik, spesifikasi aja ya.
dibuat Tapi baru aja. teman-teman bantu komen ya. Kita untuk spesifiknya kita mau bahas apa. betul, Bantu komen biar Bantu komen. kita nggak bingung juga kan. Kita mau bahas apa, nanti kita Kupas cari lebih info. intern lagi Ya, kan. cari info, kita kupas lebih intens lagi supaya pengetahuan kita juga bertambah gitu ya. Betul. Jadi ya kalau teman-teman ada yang udah punya rencana mau destinasi wisata ke Alas Purwo juga jangan dijadikan ini Ya, sebagai patokan, karena iya. kita kan dari sudut pandangnya sudut pandang mistis atau Mistis, misteri betul. guys. Kalau untuk sudut pandang yang lain mungkin untuk wisata ya emang keindahannya juga Keindahan. ada ya di Iya. sana ya. Jadi layak juga untuk teman-teman mungkin berwisata ke sana Iya betul. dengan keluarga atau dengan orang-orang terdekat. Pantainya juga bagus juga Bagus. sih di sana. Iya, Yang pasti itu wajib sopan santun, Ya, nggak usah tapi tetap nggak usah Di semua berpikir tempat ya, lah gitu. kalau di sana nggak usah berpikir jelek ataupun nggak usah tergiur dengan nanti ada batu yang bagus, ada pasir Ya. ataupun apa, nggak usah dibawa pulang lah. Nah intinya itu enggak kita hanya menghargai. sekedar Hmm. kalau ke sana sekedar menikmati keindahannya aja keindahannya ya aja. untuk menghibur diri ya. Dan lagi-lagi nanti kalau ada yang deket dari Alas Purwo atau apa bolehlah Kalau ada teman-teman yang mau menampung mau kita menampung di sana, kita di sana, bolehlah. mau jadi apa ya, tour guide-nya kita Tour ya, guide-nya kita banyak cerita, mau kita di sana nongkrong bareng, kita sharing ya. kita sharing bareng, biar bener. tambah pengalaman juga. Kalau Soalnya itu, pengalaman- memang itu tertarik banget aku. Terus terang aku pribadi tertarik sama Alas Purwo itu, Dan kebetulan belum Mm-mm. pernah ke sana ya gitu. belum pernah ke sana. Mungkin kalau di timur ada Alas Purwo, juga di Jawa Tengah juga ada Alas Roban kan. Alas Roban. Nah, itu Mungkin juga next lagi ya Alas next Roban. kita juga bisa bahas Alas Roban itu. Oke, gimana? Oke ya, jadi kayaknya malam ini cukup segini dulu ya teman-teman. Ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman bantu komen biar kita nanti next video mau spesifik bahas apa di Alas Purwo gitu ya teman-teman ya. Tunggu Alas Purwo part 2 ya. Iya benar. Kita dibuat part 2 aja. Ini part 1 Alas Purwo secara umum, nanti yang part 2 kita akan bahas lagi lebih detail. Insya Allah seperti itu. Kita akan Oke. riset. Kita akan riset lebih Dalam. luas, lebih dalam lagi guys. Oke ya guys, jadi kita nggak akan bosan-bosan ngingetin. Terus jangan lupa dukung channel kita dengan cara Like, komen, Komen, dan dan subscribe. subscribe Dan dan share sebanyak-banyaknya. ke teman-teman kalian supaya channel kita ini terus berkembang ya. Ya. Jadi kita bisa terus menghibur teman-teman semua, kita bisa terus menemani malam-malam teman-teman semua. Oke ya guys, kita jumpa lagi di next video. Jangan bosan-bosan, tetap di konten horor nongkrong Horor.